Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsa Adira Islamia dengan NPM 100801950 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Public Relation. Dengan hasil penelitian berjudul Pola Komunikasi Mahasiswa dengan Dosen dalam melakukan diskusi pada perkuliahan melalui website. Yang pertama ada konteks penelitian saya, yaitu semenjak munculnya pandemi, komunikasi dan pembelajaran perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen sangat terbatas, sehingga harus dilaksanakan seluruh kegiatan diskusi perkuliahan dilakukan di rumah masing-masing. Namun dengan adanya perkembangan media baru dan teknologi zaman sekarang yang sudah semakin canggih, maka sistem pembelajaran pun dapat dilakukan secara asinkronus, atau di mana dosen dapat menggunakan media e-learning untuk proses pembelajaran. Sama dengan kampus Unisba yang melaksanakan pembelajaran melalui website kuliah.unisba.ac.id. Dengan adanya sistem pembelajaran secara daring, maka ada pula pola komunikasi yang terjadi di dalam diskusi perkuliahan melalui website antara mahasiswa dengan dosen. Maka dari itu, peneliti ingin menggali lebih dalam lagi terkait pola komunikasi yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen melalui e-kuliah. Lalu di sini ada pertanyaan penelitian, ada 3. Yang pertama, apa motif pelaku komunikasi dalam menggunakan e-kuliah sebagai sarana diskusi? Yang kedua, bagaimana pengalaman yang dialami oleh dosen dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran diskusi melalui e-kuliah? Dan yang ketiga, bagaimana makna dari pola komunikasi yang terbentuk pada pengguna diskusi e-kuliah? Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dan paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama itu dengan cara wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi. Motif pelaku komunikasi dalam menggunakan e-kuliah sebagai sarana diskusi itu, yang pertama ada kewajiban sebagai mahasiswa dan dosen, lalu adanya ingin mencari dan mendapatkan informasi, lalu ingin menjalin hubungan antar mahasiswa, ada karena akibat suatu kondisi, dan juga karena perkembangan media teknologi dan internet. Bisa lihat di sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa adanya motif komunikasi formal atau instrumental, yaitu di mana kewajiban sebagai dosen dalam memberikan edukasi kepada mahasiswa dan juga kewajiban sebagai mahasiswa dalam mencari ilmu atau informasi. Dan ada juga motif fungsi komunikasi sosial di mana adanya keinginan untuk menjalin hubungan dengan teman sekelasnya. Lalu temuan penelitian pengalaman, yaitu yang pertama ada sering terjadi miscommunication, lalu yang kedua terasa lebih fleksibel, yang ketiga menghambat pembelajaran akibat kendala teknis, yang terakhir ada komunikasi berjalan satu arah, mahasiswanya pasif. Dilihat di sini bisa dibagi dua, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya itu waktu pembelajarannya fleksibel, tapi dampak negatifnya itu pola komunikasi yang terjadinya secara linear, lalu ada kendala bahasa dan juga ada kendala teknis. Yang terakhir, temuan penelitian makna. Yang pertama, komunikasi bermakna karena berjalan dua arah melalui Zoom ataupun forum diskusi. Lalu adanya dukungan media. Ada mahasiswa tidak aktif, membuat komunikasi menjadi tidak bermakna. Lalu komunikasi terjadi secara linear dan yang terakhir tidak efektif. Dari makna dari pola komunikasi yang terjadi di dalam diskusi melalui kuliah dibagi menjadi dua, ada bermakna dan juga tidak bermakna. Yang bermakna ini pola komunikasinya sirkuler, pola komunikasinya sekunder, dan bermakna karena adanya konsep teori KMC. Lalu tidak bermaknanya yaitu pola komunikasi linear atau berjalan secara satu arah. Jadi kesimpulannya adalah motif pelaku komunikasi dalam menggunakan e-kuliah sebagai sarana diskusi yaitu cenderung kepada motif komunikasi formal atau instrumental, di mana karena suatu kewajiban seorang dosen dan juga mahasiswa. Tetapi selain itu juga ada pula motif komunikasi sosial di mana seseorang ingin menunjukkan keeksistensiannya untuk membangun suatu hubungan dengan orang di sekitarnya. Yang kedua, ada pengalaman yang dialami oleh mahasiswa dan dosen dalam melakukan pembelajaran diskusi melalui e-kuliah. Itu memiliki beberapa perbedaan antara mahasiswa ataupun dosen.
Tentunya terdapat pula nilai positif dan juga negatif dalam diskusi menggunakan e-kuliah. Nilai positifnya itu dosen atau mahasiswa yaitu adanya waktu pembelajaran yang fleksibel. Dan untuk nilai negatifnya itu adalah pola komunikasinya linear, kendala bahasa, dan juga ada kendala teknis. Lalu yang ketiga, ada makna dari pola komunikasi yang terbentuk saat diskusi melalui kuliah berlangsung, yaitu komunikasi menjadi bermakna dan tidak bermakna. Dari komunikasi bermakna, peneliti menemukan dua pola komunikasi yang terjadi, yaitu pola komunikasi sirkuler dan sekunder, dan atas adanya dukungan konsep teori CMC. Ada pula komunikasi yang menjadi tidak bermakna, yaitu peneliti menemukan pola komunikasi yang terbentuk adalah pola komunikasi linear. Sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.